Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang pada mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas materi mengenai pengenalan sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rindu Puspita Wibawa, dosen pengampu kuliah Konsep Sistem Informasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi dari sistem informasi dan computer based information system. Kemudian ada fungsi sistem informasi, komponen sistem informasi, jenis sistem informasi, dan yang terakhir adalah pengguna dan manfaat dari sistem informasi. Oke, yang pertama dari gambar ini. Bisakah kalian menjelaskan kira-kira definisi sistem informasi itu apa dari gambar ini? Kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum kita bahas definisi sistem informasi secara utuh, sekarang kita coba jabarkan definisi sistem dan informasi secara perkata. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dirangkum bahwa sistem itu adalah komponen yang saling berelasi, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Sedangkan informasi adalah data yang relatif berguna bagi seseorang yang menerimanya. Bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Itu pengertian sistem dan informasi bila kita pecah secara sendiri-sendiri. Sedangkan sistem informasi secara utuh itu apa? Kembali lagi pada gambar bahwa definisi dari sistem informasi itu adalah kumpulan komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Dari gambar ini kita bisa mendapati bahwa ini adalah sebuah contoh sistem informasi penjualan. Dalam sistem informasi penjualan itu melibatkan 4 divisi. Setiap divisi ditanggung-jawabi oleh satu user. Nah, setiap user mempertanggungjawabkan atau mengkoordinir sebuah sistem informasi. Misalnya kita jabarkan ya. Nah, ini ada general manager. Di situ user general manager itu bertanggung jawab terhadap sistem buku besar. Kemudian supervisor gudang bertanggung jawab terhadap sistem kontrol inventory. Kemudian kasir bertanggung jawab terhadap point of sale system. Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap sistem analisis penjualan. Nah, di sini informasi yang bisa di-sharing atau diintegrasikan dari setiap divisi ada pada di bawahnya. Nah, kalau supervisor gudang, dia bisa memberikan informasi mengenai stok barang. Kemudian jika kasir, dia bisa menginformasikan soal harga produk. Nah, kalau manajer pemasaran, dia bisa menginformasikan penjualan produk. Dari semua itu bisa dijadikan satu oleh general manager dalam mendapat informasi mengenai pendapatan toko yang nantinya informasi ini bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Misalnya, keputusannya itu apa? Misalnya keputusan untuk menambah stok, untuk menambah produksi, untuk mengekspansi pengiriman misalnya, atau mengekspansi perusahaan. Nah, itu adalah sistem informasi. Jadi, informasinya diambil secara terintegrasi dari beberapa divisi. Nah, itu adalah contoh dari mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Gitu. Kita lanjut. Apakah sistem informasi harus melibatkan komputer? Kira-kira apakah memang harus menggunakan komputer? Walaupun nyatanya sekarang sistem informasi itu selalu menggunakan komputer atau wajib menggunakan komputer, nyatanya ada sistem informasi yang tidak menggunakan komputer, yaitu sistem tata naskah. Jadi di sini hanya membutuhkan sistem pengarsipan surat menggunakan buku surat masuk dan buku surat keluar saja. Gitu. Kemudian kalau computer based information system itu apa? Nah, computer based information system sendiri
secara detail kalian bisa baca ya, tapi akan saya coba rangkumkan bahwa ini adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer. Jadi, dalam pengaplikasiannya sudah menggunakan teknologi informasi. Di situ bisa aja PC, mungkin untuk inputannya ada telepon, satelit, fax, kamera video, audio, speaker, dan mungkin yang sekarang lagi terkenal, lagi happening itu bisa seperti augmented reality, virtual reality. Nah, itu adalah sebuah CBIS. Jadi, di situ sistem informasinya sudah menerapkan pengaplikasian teknologi informasi di dalamnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi sistem informasi. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi input, kemudian penyimpanan, proses, dan output. Nah, maksudnya apa? Input itu adalah data dari luar lingkungan sistem. Data tersebut akan diproses oleh sistem, kemudian akan disimpan dalam sistem, dan juga akan mengeluarkan output. Bisa berupa informasi atau hasil pemrosesan data untuk keluar sistem lagi. Jadi, data yang masuk akan diproses, disimpan, dan dikeluarkan dari sistem. Itu adalah fungsi sistem informasi. Nah, ini adalah contoh sistem informasi inventory ya. Ada input, proses, penyimpanan, dan output. Untuk detailnya kalian bisa baca lagi. Kira-kira contohnya adalah seperti ini. Banyak contoh sistem informasi dalam dunia sekarang dan ada di sekitar kalian. Nah, ini komponen sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, user atau orang, kemudian yang kelima adalah prosedur. Perangkat keras sudah jelas ya, contohnya misalnya PC. Kemudian kalau perangkat lunak itu softwarenya atau aplikasi yang berjalan di dalamnya. Nah, kemudian dari itu ada penyimpanan data, kemudian ada user, orang yang menjalankan sistem informasi itu. Kemudian ada prosedur atau alur atau sekumpulan instruksi yang digunakan dalam penggunaan sistem informasi. Nah, kemudian apa itu data dan apa itu informasi? Ternyata data itu adalah fakta yang belum diolah. Jadi, adalah sebuah fakta. Nah, ketika sebuah fakta atau sebuah data itu sudah diolah, itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini adalah data yang memiliki nilai guna bagi seseorang yang menerimanya dan bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu adalah bedanya data dan informasi. Oke, masuk ke jenis sistem informasi. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah individual information system, workgroup, organizational, dan global information system. Nah, individual information system ini biasanya kita gunakan saja sehari-hari. Kita gunakan secara mandiri. Itu biasanya Office, kemudian dalam pemrograman misalnya ada NetBeans, atau kalau misalnya kita mengolah gambar ada Adobe Photoshop, kemudian banyak lagi lah, kalian bisa menjelaskan. Sedangkan kalau Workgroup Information System ini sudah lebih melebar, seperti email, cloud sharing, dan lain-lain. Kemudian Organizational Information System contohnya adalah ATM, dan Global Information System ini lebih luas lagi apabila sebuah perusahaan memiliki anak cabang di beberapa negara. Mereka pasti memiliki sistem informasi untuk mengintegrasikan data supaya tetap terpusat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jenis sistem informasi. Nah, siapa pengguna sistem informasi? Ternyata ada 2 lingkup pengguna sistem informasi. Yang pertama adalah profesional komputer dan yang kedua adalah end user. Profesional komputer itu siapa? Profesional komputer itu ketika kalian mendevelop sebuah aplikasi atau sistem informasi. Nah, kalian itu adalah user pada lingkup profesional komputer. Sedangkan saya yang menggunakan sistem informasi kalian atau menggunakan aplikasi yang kalian buat itu adalah end user. Jadi bisa dipahami ya, bahwa pengguna sistem informasi dibagi 2. Oke, kita masuk pada slide terakhir di materi ini. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, informasi lebih baik, meningkatkan layan, meningkatkan produktivitas, dan manfaat kompetitif. Nah,
Cukup sekian untuk materi pertemuan kali ini. Kita lanjut di forum diskusi dan jangan lupa setelah ini masih ada tugas yang harus kalian kerjakan secara individu. Mari kita lihat contoh tugasnya. Sekilas saja. Nah, seperti ini tugasnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan ke saya. Ini adalah kontak person saya. Dari saya, terima kasih sekali kalian sudah mengikuti materi perkuliahan ini dengan baik. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.